Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Doa 69. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku semuanya yang selalu menyimak channel Doa 69 ini. Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kali ini saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Lalu apa saja dosa istri kepada suami yang sering dilakukan tersebut? Yang pertama adalah tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat kepada suaminya dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta kasih sayang serta kesetiaan suami kepada istrinya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan dua hadis tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia. Dan bagi wanita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami. Apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya. Kepada para istri, mulailah untuk lebih patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik, dan tidak menyepelekan suami saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri. Apalagi sampai meremehkan suami karena patuh terhadap perintah suami, insya Allah akan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Yang kedua, menuntut kesempurnaan. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan terperak segala macam ujian dan cobaan. Apalagi seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri yang seperti itu akan mendapat peringatan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara tidak langsung sifat seorang istri yang seperti ini hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga, dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu, sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya, supaya setelah terjadi akan pernikahan, keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri. Seorang istri mengingkari. Ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka?" "Ya Rasulullah," beliau menjawab, "disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada seseorang yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama hanya menyeret diri dari siksa api neraka. Untuk itu, saran bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan semua kepada istrinya. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Ngomong karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi
dalam hal mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarga. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya. Saya berharap bagi wanita yang sudah menjadi istri, hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Yang kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberi nafkah oleh suami, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dalam hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan tidak masuk ikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang rugi itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isba, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, saran kepada istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami. Apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, cemburu berlebihan. Dalam rumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam batas yang wajar, rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan lain sebagainya. Akan tetapi, cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Boleh cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas. Wajar kecemburuan karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Untuk itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Dari saudariku semuanya yang ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang tidak baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suami. Tidak perlu dengan hal-hal besar dulu, hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Contoh, menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya. Dan sebagai istri sering terlupakan, padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami.
dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Hal ini ada yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapan supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci, berkata kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan lain sebagainya.